Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi dan semangat pagi. Senang sekali kita kembali berjumpa pada hari ini di dalam renungan harian 4 November 2021. Sebelum kita lebih lagi untuk mendengarkan renungan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali disegarkan untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami rindu lebih lagi mengenal Engkau. Kami rindu lebih lagi merenungkan firman-Mu. Berikan kami pencerahan, pengertian, pewahyuan yang baru, sehingga kami boleh lebih lagi menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Berkati kami di dalam mendengar renungan ini dimanapun kami berada. Urapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah fokus kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 65 sampai 80. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Kebajikan telah Kau lakukan kepadamu, hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini.
pencobaan serta pergumulan yang hadir dalam kehidupan manusia seringkali ditanggapi dengan respons yang beragam. Ada orang yang memilih menanggapinya dengan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Namun, banyak orang lain yang memilih untuk memaknai pergumulannya sebagai cara Tuhan untuk mengajarkan ketetapannya. Setidaknya, demikianlah kesaksian pemazmur tentang ayat-ayat ini. Pemazmur memahami bahwa segala tindakan Allah adalah caranya untuk mengajarkan kebaikan dan ketetapan kepada manusia. Bagi orang-orang fasik, refleksi pemazmur tersebut adalah sebuah omong kosong. Bagaimana mungkin Allah menunjukkan kasih-Nya melalui pencobaan yang dialami manusia? Dari sini kita melihat bahwa selain menghadapi pergumulan kehidupan, rupanya pemazmur juga menghadapi cemoohan orang-orang fasik di sekitarnya. Namun bagi pemazmur yang terpenting ialah tekad yang kuat untuk senantiasa fokus dan berpegang kepada ketetapan Tuhan. Fokus kehidupan yang senantiasa diarahkan kepada ketetapan Tuhan mentransformasi cara pandang pemazmur yang memandang segala sesuatu. Upaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena itu, pemazmur sadar betul bahwa hanya tangan Tuhan sajalah yang memampukan serta membentuk umat-Nya. Berkaca pada kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengutamakan firman Tuhan. Janganlah pernah meragukan kebaikan serta kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan menjadi fokus utama hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dapat kita lihat dalam bingkai kasih serta penyertaan Tuhan. Maka tidak heran bila pemazmur bisa melihat pencobaan sebagai salah satu cara Tuhan untuk mendidik dan mengasihinya. Betapa indahnya hidup ini bila kita memiliki pola pikir yang serupa dengan sang pemazmur. Kita akan mulai melihat dunia serta hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Bagi Allah, segala sesuatu diciptakan sungguh amat baik. Harta, pekerjaan, dan segala kesibukan sehari-hari dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat adalah penting dan merupakan karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang baik itu tidak boleh ditinggikan sampai akhirnya menggantikan kedudukan Allah, Sang Pemberi. Inilah alasan mengapa pemazmur sampai sedemikian rindu memahami, melaksanakan dan setia kepada firman Tuhan. Mungkinkah pengalaman pemazmur ini juga mampu memacu semangat dan tekad kita untuk memahami dan menjalani kehendak Tuhan? Kita pasti dimampukannya, sebab yang terpenting dalam hidup ini ialah berpegang dan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah dasar pertumbuhan hidup kita. Banyak orang Kristen yang belum memiliki sikap seperti yang dimiliki pemazmur. Mengapa? Seringkali kerinduan pada firman Tuhan tidak diikuti oleh tekad dan semangat untuk setia menjalani kehendak Tuhan. Pertumbuhan rohani kita sering tersendat karena tidak bertumbuhnya pengenalan kita akan Allah yang berfirman.
Firman-Nya adalah makanan sehat dan bergizi bagi kerohanian kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Tekad dan semangat untuk setia menjalani firman Tuhan hanya akan ada di dalam diri kita bila kita menyadari bahwa kita berasal dari Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama mengevaluasi dan merefleksikan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Apakah kita sudah berfokus kepada ketetapan, hukum, perintah-perintah dari firman Tuhan? Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami terus dibawa untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal pribadi-Mu, sehingga kami dapat menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami semakin bergairah kepada Tuhan. Kami disadarkan bahwa firman Tuhan yang mengajar agar kami mengerti bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami semuanya karena kasih karunia Tuhan mengajar, membentuk kami, bahkan untuk memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, berkati hidup kami, aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Roh Kudus yang mengajar kami, menginsafkan kami akan kebenaran. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.